kajian kita, yang mana kita masih membahas kelebihan daripada majelis. Kita ulang sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zakirallaha fis suqi lahu bikulli sya'ratin nurun yawma yalqiyallahu ta'ala. Artinya, bermula orang yang menyebut akan zikrullah, bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam pekan itu atau di dalam pasar, yaitu baginya dengan tiap-tiap satu rambutnya itu nur, cahaya. Di dalam hari yang mendapati akan Allah Ta'ala, yakni di dalam hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa saja orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dia keadaan di pasar, misalkan di market atau di mana aja tempat keramaian-keramaian orang, yang mana disibukkan orang dalam bermuamalah, ada seorang hamba masuk ke dalam itu, kemudian dia ingat akan Allah, berzikir dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk pasar baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya ketika memasuki di tempat pasar, ketika di perbatasannya itu masuk, dia baca doa, ingat Allah, zikrullah senantiasa. Maka nanti di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rambutnya itu nur, bercahaya. Jadi dalam keadaan bercahaya. Ini tandanya apa? Orang selalu mengingat akan Allah di dalam keadaan keramaian. Bizikrillah. Dan kata Sayyidi Ahmad Al-Fashashi, Al-Kushashi, qaddasallahu sirrahu, kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis ini, beliau berkomentar dari hadis Nabi yang tadi barusan kita baca. Seorang ulama mengomentari, memberikan pengertian di dalam hadis ini. Apa kata beliau? Hadza dalilun fadli dzikril jahri alladhi yasma'uhu al-ghayra fayadhkurullaha bidzikrihi lillahi. Artinya, kata beliau, hadis yang tadi barusan kita baca, ulama berkomentar, bermula segala hadis ini yaitu dalil kelebihan zikir, suara yang nyaring. Jadi kalau dikatakan orang bahwasannya berzikir tak boleh menyaring, ada dalilnya. Ini jadi bantahan
bagi orang yang tidak mengatakan bahwasannya zikir menyaring, tak boleh. Ini kata hadalil fadli zikril jahri adalah kelebihan daripada zikir suara yang nyaring. Apa tujuan mesti kita ini berzikir suara nyaring? Ya, satu kaum, satu golongan ada yang berzikir dengan suara la ilaha illallah, ada yang berzikir dengan diam saja, ada yang berzikir dengan hatinya saja, ada yang berzikir lama-lama berfikir tertidur, macam-macam. Ini kelebihannya menunjukkan bahwasannya zikir yang jihar itu ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Yang mendengar akan dia oleh orang yang lain, maka menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan sebab menyebutnya akan zikir itu karena Allah. Tujuannya supaya orang lain itu akan merasakan pula zikir menyebut karena Allah. Apalagi salawat Nabi. Kita berzikir dengan salawat Nabi, kita diam aja, padahal itu kurang adab. Sulah adab, lihat aja. Kalau ada orang yang berzikir nama Nabi disebutkan, dia tidak berselawat, tidak menyebut nama Nabi, ini kurang adab. Dan disebut dengan orang yang pelit. Aulan nasu, manusia al-bakhilun nas, manusia yang pelit itu apabila disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak menjawabnya. Jadi itu diucapkan. Tujuan ulama-ulama dahulu adalah dengan menjiharkan supaya orang awam-awam itu dia akan mengikut dan terbiasa dan dia akan berzikir. Jadi kalau bilangkan nggak ada dalil, ini dalilnya salah satu. Hadza dalilun fadli dzikril jahri, supaya yang di sebelah dengar dan yang sebelah jangan pula merasa terganggu. Biasanya orang yang terganggu dengan zikir itu apa? Terganggu dia dengan zikir. Bukan berarti pimpinannya, imamnya dalam tahlilan itu berzikir. Semuanya juga harus berzikir. Supaya apa? Terdengar yang lain. Terdengar. Hati pun hidup. Tapi kalau misalnya zikir, mari kita baca-baca sama-sama Al-Fatihah, kemudian kita zikirkan doa, kita berzikir. Akhirnya diam semuanya. Tak dapat kelebihan. Dalil ada, rujukan ada, dan kemudian kelebihan dapat. Bukan hanya di telinga orang lain, telinga kita dapat. Bukankah setiap anggota tubuh kita ini mendapatkan manfaat bila kita berzikir? Saat lidah kita mengucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, telinga kita dengar, telinga yang lain dengar juga. Oh begini katanya untuk berzikir. Lama kelamaan jadilah terbiasa. Nanti bisa zikir sendiri. Maka tujuannya itu adalah niat mengajarkan jamaah zikir. Boleh. Ini dalilnya. Supaya apa? Mendengar akan dia zikir oleh orang yang lain, maka menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan sebab menyebutnya akan zikir itu. Kenapa? Karena siapa? Karena Allah. Ya, tanamkan niat ini, zikir kita ini karena Allah. Bukan karena saya yang paling zikirnya paling kencang, suara saya yang paling bagus. Bukan. Tetapi karena Allah terlebih dahulu. Zikir karena Allah. Apapun yang kita ucapkan ba'da salat itu zikir. Kalau ibu dan bapak lihat itu buku-buku zikir tu, zikir ba'da salat, zikir ba'da salat, zikir yasinan, itu semuanya itu kan sudah dicantumkan di situ. Kita yang di sini baca zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca dah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian kita zikir lagi
baca surat Yasin. Setelah baca surat Yasin kita berzikir, kemudian kita berdoa, mengaminkan lagi. Ada hikmahnya mengapa para ulama-ulama menganjurkan untuk berzikir. Walaupun ada yang tidak berpendapat, sah saja. Ini pendapat sebagian, khilaf di antara ulama. Mereka dia tidak berzikir dengan suara, jangan kita salahkan. Orang yang tak berzikir dengan suara, melihat ada orang yang berzikir dengan suara jahar, jangan pula salahkan. Kemungkinan dengan dia berzikir bersuara, semakin dia semangat. Ada orang yang berzikir, Pak, maaf Pak, saya berzikir dengan suara saya ini lebih kuat. Kenapa? Karena kalau saya diam, pasti saya tertidur. Diam. Akhirnya menghayal ke kemana-mana. Berbeda. Zikir orang awam mengeluarkan suara. Zikir orang yang sir itu tingkat tinggi. Berarti kalau ada zikirnya diam itu berarti makam udah naik. Aulia. Kita zikir kita apa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Zikir awam. Zikir orang yang mutawassit, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, la mawjuda bihaqqin. Ini zikir orang yang di atas lagi. Jadi berbeda-beda zikir orang awam. Zikir kita la ilaha illallah, zikir orang atas, di atas lagi dari kita Allahu, Allahu, Allahu. Coba rasakan Pak, zikir sendiri aja, ucapkan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan waktu ketika ada ketakutan jumpa hantu baru nanti suara ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak hafal doa lain, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Saking lupa, saking takutnya, paniknya, baca ayat kursi lupa, akhirnya doa buka puasa dibaca. Itu baru kencang suara. Nah, jangan bukan saat itu, dalam keadaan apapun. Mari Bu, mari Pak, kita berzikir bersama-sama. Angkat suaranya, tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bila ada pun orang yang sholat, jangan sampai terganggu. Yang wajar, jahar itu yang seperti orang yang sholat, jahar itu kan mengangkat suara yang sekedar setidaknya terdengarlah daripada orang-orang yang di sekitar kita. Ini kelebihan, dalilnya. Bila ditanya, ini dalilnya. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu Syekh Sayyidi Ahmad Al-Fasyashi qaddasallahu. Bapak kalau tidak mau komentar, jangan saya. Ini aja udah. Beliau yang apa? Tanya aja sama beliau udah. Kami merujuk kepada tanya sama beliau. Bahwasannya ulama inilah yang bahwasannya berkomentar zikir itu bahkan dianjurkan, ada kelebihannya dengan zikir jihar. Tak mau dia jihar, tak apa-apa, silahkan aja. Asalkan jangan larang kami. Ada manfaatnya. Hidup hati. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbu azza wa jalla yawmal qiyamati saya'lamu ahlal jam'il yawmi min ahlil kirami. Qila wa man ahlul kirami? Ya Rasulullah, qala ahlul majalith dzikri fil masajid. Perhatikan Ibu, hadis Nabi ini. Lagi berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jalla di dalam hari kiamat, lagi akan diketahui ahlul jam'i di dalam hari ini, yaitu daripada orang yang amat mulia. Mendengar kata Rasulullah, sahabat berkumpul tadi itu mendengar, langsung bertanya kepada Nabi. Apa kata sahabat? Maka sembah sahabat, bertanya sahabat, ahlul jam'i yang mulia pada hari ini nanti akan muncul. Siapa orang yang amat mulia pada hari kiamat itu ya Rasulullah? Ya Rasul, yang engkau katakan ahlul kiram itu orang yang mulia nanti di pada hari kiamat, siapa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berhimpun
orang yang berkumpul duduk menyebut akan zikrullah di dalam masjid. Nah, ini dia dalilnya masjid. Jadi di masjid bukannya tak boleh berzikir, zikir. Baca Quran, masjid. Zikir, masjid. Pengajian di masjid. Karena pengajian ini salah satu zikir. Bila menyebutkan dia itu zikrullah, tentang akhirat, tentang amalan, pengajian, ayat, hadis disampaikan di dalam masjid ini, maka orang itu termasuk kelompok majelis ahlul kiram, yang ahlul jam'i, yang mulia di hari kiamat. Siapa mereka? Di masjid. Tapi kami duduknya cuma 2 orang, walaupun duduk 2 orang, itu disebut dengan ahlul kiram, adalah yaitu orang yang mulia. Jadi jangan sampai masjid ini tak ada yang berzikir. Apalagi ba'da salat. Saya sudah berulang-ulang, karena saya tahu kelebihannya. Berulang-ulang. Dulu saya tidak tahu akan dalilnya, kelebihannya, tapi ngikut aja. Lama-lama kan tengok imamnya orang lain berzikir, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lama-lama ikut, lama-lama hafal jadi. Setelah itu baru cari dalilnya. Dari mana dalilnya? Di mana ini? Oh, ternyata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan. Jadi kalau ada orang yang katanya tidak boleh, berarti lebih alim dia daripada Imam Nawawi. Jadi sangat jelas. Dan ulama-ulama kita, ulama Nusantara kita, ulama-ulama yang terkenamaan, melakukan di masjid mereka berzikir. Ternyata ada faedahnya, ada fadilahnya. Nanti dia akan disebut ahlul kiram, ahlul jamaah. Jadi jangan malu-malu lagi untuk berzikir. Kalau tak senang dia, silakan aja, tak usah berzikir. Dia duduk, merenung, tak apa-apa. Bagus itu, Bang. Dia berzikir, tak berzikir, jangan. Yang ahlu sunnah wal jamaah, ini salah satu ciri-ciri mereka, yaitu berzikir dengan jahar. Dah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majalis dzikri fil masajid, di segala masjid. Oh, ternyata beliau berkomentar lagi tentang hadis ini. Dan berkata Sayyidi Ahmad Al-Fasyashi qaddasallahu sirrahum, kemudian daripada menyebutkan hadis ini, setelah dibacakan hadis Nabi, kemudian beliau memberikan komentar, tanggapan daripada hadis ini. Apa kata beliau? Hadza yashmilu qari'ul Qur'an yatadarasunahu wa muallimal ilma wal munfarida bi dzikri wal mujtami'ina lahu wa kullu dzalika min anwa'i dzikril jahri wa bihi yata'adda an-naf'a lil mustami'i wan nadhiri wal awa ilaihim walau lam yadhkur bi dzikrihim li'annahum qaumul ladzina la yashqa bihim jalasahum fayanalu ma'ahum wala yahrumu. Lihat komentar beliau ini, tanggapan beliau tentang hadis yang pendek tadi itu. Siapa yang disebut dengan ahlul kiram tadi? Maka Sayyidi Ahmad Al-Fasyashi, Sayyidi ini keturunan ahlul bait ini, ahlul bait Nabi ini. Beliau berkomentar tentang hadis tadi ini. Apa dia? Simak ini, perhatikan. Bermula hadis itu melengkapi ia akan orang yang membaca Quran. Berarti tujuannya adalah orang yang membacakan Quran. Bermula hadis itu melengkapi ia akan orang yang membaca Quran, padahal ia berdaras-daras. Tahu berdaras? Bukan berderas-deras. Berdaras-daras, bertadarus. Di masjid itu bertadarus, jangan sendiri-sendiri. Ini membuktikan bahwasannya di masjid itu berdaras. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada yang banyak itu bertadarus. Kalau bahasa kita bertadarus. Kalau di Jawa mendaras. Dan ini membuktikan pula, katanya hadis ini bukan hanya berdaras saja. Berdaras atau bertadarus atau belajar. Dan orang yang mengajar ilmu
yang memberi manfaat dengan orang yang berzikir seorang dirinya, dan orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat dengan orang yang berzikir seorang dirinya. Lihat tuh, ada yang di masjid mengajarkan ilmu, itu memberi manfaat, itu juga disebut ahlul kiram, ahlul jam'i pada hari kiamat. Orang yang baca Quran bertadarus, dan orang yang belajar mengajar. Ya, kalau sudah ada yang belajar, berarti ada pengajar. Jadi di situ ada menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka ini disebut ahlul kiram. Majelis yang mulia, karena dia menghidupkan masjid. Yang ketiga, orang yang berhimpun menyebut zikrullah baginya. Gitu ya. Duduk. Ketika dia jalan, ada orang berzikir. Masuk dia. Maka dia kategori orang yang ketiga ini adalah berzikir. Berzikir dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang berzikir di masjid dengan jahar, maka itu disebut dengan al-kiram. Ini maksud daripada Syekh Sayyidi Ahmad Al-Fashasi, yaitu 3 di dalam masjid. Pertama adalah di orang yang al-kiram itu baca Quran dengan bertadarus. Ya. Baiknya itu bertadarus, jangan sendiri. Dia khawatirkan nanti bacaan dia sendiri tak ada yang benarkan. Kalau bertadarus, ada yang memperbaiki, ada yang mendengarkan. Tapi jangan pula tersinggung ketika tadarus, ada yang salah kita ditegur, tak mau datang lagi. Ini tadarus ini saling, karena Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu pernah bertadarus. Makna bertadarus itu harus ada orang yang memberitahu. Ini salah, ini makhraj, ini benar. Jadi banyak manfaatnya. Duduknya berkumpul dapat pahala. Kemudian mendengarkan orang yang baca Quran, hati tenang. Kemudian bacaan kita ada yang memperbaiki. Coba kalau di rumah sendiri baca Quran, nggak ada yang memperbaiki. Merasa benar sendiri. Mendengarkan, udah bisa. Begitu udah disebut, coba satu-satu, udah bisa. Al-Fatihah saja, coba tadaruskan Al-Fatihah. Salah satu rukun solat kita. Itu tadaruskan ini. Di masjid, itu lebih baik. Manfaatnya. Yang kedua, yaitu dia berzikir seorang diri. Ada orang yang berzikir seorang diri. Itu bagus. Di masjid, maka disebut dengan ahlul kiram. Dia berzikir. Berzikir di masjid, angkat suara, maka yaitu ahlul kiram. Kemudian siapa lagi? Orang yang berkumpul-kumpul di dalam masjid, maka itu disebut dengan ahlul kiram. Ini pendapat komentar daripada ulama tentang hadis yang barusan kita bacakan tadi. Dan adalah sekalian yang demikian itu, yang 3 tadi yang kita sebutkan tadi, daripada beberapa bahagi zikir yang jahar. Berarti kan zikir yang jahar disebutkan yang 3 tadi itu dalam keadaan jahar. Kan tak mungkin ada guru, ada murid, ada pengajar, ada yang mendengarkan. Terus gurunya ini, saya misalkan, tidak menyampaikan baca kitab, kan gimana saya bisik-bisik? Ini membuktikan bahwasannya harus jihar, harus dimengangkat suara. Begitu saya masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tidak ada dengar. Ini membuktikan jahar, karena pengajian ini disebut dengan zikir. Dan zikir diangkat suara. Apa tujuan saya angkat suara dengan jahar? Supaya jamaah dengar apa ilmu yang bermanfaat tadi itu. Nah begitu juga ketika ba'da salat berzikir, angkat suara supaya dengar. Ibu juga baca Quran, tadarus di bagian belakang, baca ketika baca Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya yakin semuanya dengar. Tapi kalau bisik-bisik macam mana dengar? Ini namanya bukan tadarus. Ini belajar bisik-bisikan. Jadi oleh karena itu, angkat suara di masjid. Jadikan diri kita ini menjadi golongan salah satu yang disebutkan oleh Nabi ahlul kiram. Ahlul jam'i yaumal qiyamah. Nah, dengan dia berlaku manfaatnya itu bagi orang yang mendengar akan dia, ya kan? Orang lain dapat manfaat itu. Pengajian, orang lain dapat manfaat.
orang berzikir, orang lain dapat manfaat. Tidak jarang Pak ya, tiba di masjid itu ada orang yang berzikir, dibuat berzikir, yang lain bisa terobatin hatinya tuh. Tenang batin saya tuh, ada orang berzikir, saya ikut-ikut aja. Apa yang diucapkan oleh imamnya, apa yang diucapkan oleh pimpinan doa, dia berzikir pula, tenang batin. Bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang yang tidak bermanfaatlah hatinya keras. Kalau dia baginya zikir tidak ada manfaat, keras hati. Berarti harus dilunakkan, diruqyah balik lagi. Kenapa? Karena dia tidak ada manfaat. Zikir di masjid ini baik, kan duduknya baik. Ingat Allah kan baik. Kenapa tidak boleh kita berzikir? Dan ulama sudah tuntas permasalahan itu. Tinggal kita mengamalkan saja. Jangan saling menyalahkan. Ada orang ini, oh katanya berzikir tak boleh tuh. Silakan berzikir, tapi dengan penuh adab. Intinya ada adabnya saja. Adab dalam berzikir, tidak mengganggu orang. Misalnya ada orang sholat, orang sholat kita berzikir kencang-kencang agar kabur orang jadinya. Bermanfaat bagi orang yang mendengarkan dan melihat akan dia, manfaat, matanya ini bermanfaat. Coba kita buat pengajian, Bapak melihat kitab bermanfaat, melihat apa yang diterangkan, ilmu di papan tulis bermanfaat. Orang yang berzikir bermanfaat, lihatnya, Bapak ini berzikir, di mana tangannya begini, subhanallah, 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 berzikir, jadi bermanfaat bagi orang yang melihat akan zikir. 3 orang tadi tadarus bermanfaat. Bu, salahnya yang ini. Ini panjang, ini mat wajib, ini mat lazim. Oh ya, matanya bermanfaat lihat Al-Quran yang ditadaruskan itu tadi. Kemudian apa lagi? Dan orang yang berimpun duduk kepada mereka itu termasuk bermanfaat. Dan jikalau tiada ia berzikir dengan mereka itu sekalipun, walaupun orang itu tak berzikir, cuma duduk aja, ada orang berzikir, dia dapat manfaat tuh. Tak senang dia berzikir, tak masalah. Dia duduk saja di kalangan orang yang berzikir-zikir, ya, mulai dia berzikir, ini bermanfaat bagi mereka. Karena adalah mereka itu yang ahli zikir itu. Siapa mereka ahli zikir? Yaitu kaum yang tidak celaka, orang yang duduk dengan mereka itu. Ini kaum yang tak celaka. Jadi kalau ingin tak mencelaka, duduk aja dengan orang ahli zikir itu. Maka dapat akan pahala zikir mereka itu. Dapat pahala akan zikir mereka itu. Cuma duduk aja Pak. Duduk ngaji dengerin aja dapat pahala. Itu manfaat. Walaupun dia tak ngapa-ngapain, duduk saja. Dan tiada ditegahkan mereka itu mendapat kemuliaan yang demikian itu. Kemuliaan yang diperolehnya tidak ada satupun yang dapat menghalangi dia. Masuk ke masjid tengok ada orang berzikir, masuk ke masjid ada orang tadarus, masuk ke masjid ada orang yang baca Quran dengan dia tu tak belajar tafsir, dengarin dia, duduk aja, maka satu orang pun tidak akan ada yang menegah dia sehingga Allah berikan dia sampai kemuliaan itu tadi. Jadi sangat bermanfaat. Ini komentar ulama tentang hadis, yaitu mengarahnya adalah zikir dengan berjahar sangatlah bermanfaat. Ahlu zikir, ahlul kiram adalah orang yang mulia di akhirat. Mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 amalan tadi. Ya, tadarusan Quran dengan suara jahar, sekira-kiranya dengar yang sekeliling. Ya, kalau dapat dengan pakai mic enggak apa-apa. Bagus itu, bermanfaat yang lain. Bermanfaat. Jadi jangan takut, jangan tadarus, ini begini nanti terganggu kami. Ya, kenapa? Kalau malam-malam jam 2 malam itu baru terganggu. Jam 3 malam baru terganggu. Jadi ada manfaatnya. Orang yang kalau dia dengarkan tadarus Quran, terdengar suara orang lagi ini, begitu bacaannya ya. Nanti terdengar lagi berzikir, begitu cara zikirnya. Nanti terdengar pengajian gini, dia sambil masak, bisa dengarkan pengajian, bermanfaat. Ya kan, lagi duduk nyiapkan daripada persiapan untuk anak, persiapan untuk suami, terdengar bermanfaat, ada gunanya nih. Dah, sekali lagi satu hadis Nabi,
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, innallaha saraya minal malaikati tahillu wa taqifu ala majalis dzikri fil ardi farta'u fi riyadil jannah. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalis dzikri faghdu fiha ghutwatan ashiyatan fi dzikrillah. Kata Nabi, hadis ini, hai segala manusia, dipanggil nih yang merasa dirinya manusia ya, bahwasannya ada bagi Allah daripada malaikat, ada bagi Allah daripada malaikat yang berjalan di bumi. Hai manusia, malaikat-malaikat itu ada yang berjalan di bumi. Ngapain malaikat itu? Padahal ia mengambil tempat. Ternyata malaikat itu jalan di bumi, dia cari tempat tuh, cari tempat. Di mana tempatnya? Dan berhenti atas perimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah di dalam bumi. Ini malaikat cari. Jadi kalau ada orang majelis-majelis yang berzikir dengan berhimpun, itu malaikat singgah malaikat. Makanya katanya apa? Kalau bila ada majelis satu ilmu, majelis zikir, maka malaikat itu akan mengembangkan sayapnya. Dan dia mohon ampun kepada ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang melakukan zikir ini, berkumpul, berhalaqah, dikumpulkan di sini. Maka malaikat itu singgah. Ternyata turun diperintahkan Allah, patroli lah malaikat, baik pagi, siang, malam. Mereka datang, dia lihat ya, ada enggak orang yang duduk di majelis ya? Tak ada. Yang ada cuma 2 orang. Jadi dia datang. Nah, dia datang juga. Dah. Dan berhenti ia atas perimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah di dalam bumi. Maka, hai manusia, masuk kamu bermain-main di dalam kebun syurga. Ternyata bila ada kamu melihat, kamu bermain-mainlah di kebun syurga. Kebun itu taman syurga. Di tamannya saja itu udah indah, apalagi di dalamnya. Silahkan kamu masuk. Maka sembah sahabat. Maka sembah mereka itu, sahabat-sahabat. Di mana kebun syurga itu, ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat perhimpunan orang yang duduk menyebut akan zikrullah itu. Nah, itu berkumpul. Itu taman syurga itu. Dan malaikat singgah di situ. Ini malaikat sudah ada. Ini kan malaikat karena enggak nampak. Andai kata malaikat nampak, malaikat nampak, malaikat rahmat nampak, saya yakin itu mampir semuanya. Belum pernah saya melihat manusia seperti ini. Belum pernah saya melihat, apalagi malaikat manusia, yaitu dengan berparas rupa manusia yang indah. Nah, tapi kalau misalnya dilihat di sini ada malaikat, tengok ini tertulis malaikat maut. Nah, itu enggak mampir dia. Malaikat maut lewat. Malaikat rahmat yang datang, bukan malaikat maut. Yang datang ni malaikat yang rahmat. Siapa dia? Orang yang pergi ke kebun surga itu adalah orang yang pergi kamu pada zikrullah. Ya. Berhimpun orang yang duduk menyebut akan zikrullah itu. Maka pergi kamu di pada pagi-pagi. Pagi-pagi ini termasuklah orang yang pagi-pagi sekarang ini majelis, dia dalam pagi lihatnya majelis itu ada malaikat. Karena dia patroli, dia berhenti di situ. Haltenya di sini adalah majelis. Haltenya patroli, malaikat-malaikat itu di bumi, dia cari haltenya di mana? Haltenya yang ada menghidupkan majelis, dia berhenti, dia duduk, dia pandang. Ada enggak yang di majelis ini minta doa? Ada enggak hajat mereka ni? Aku akan sampaikan kepada Allah. Dia akan mengaminkan, itu maksudnya. Kalau sudah malaikat yang mengaminkan, tidak mungkin tak tertolak. Jadi di sinilah menggunakan. Jadi jangan pikir kita dalam majelis ini tak ada malaikat, maka di situlah apa hajat kita minta kepada Allah. Kapan lagi? Dan petang-petang. Petang-petang berarti sore, malam. Nah, itu ngaji pagi dan petang. Di dalam perhimpunan orang yang menyebut akan Allah Ta'ala itu. Jadi oleh karena itu kita termasuk adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam masjid. Di tempat ini, maka masjid kita pun akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ada para malaikat yang singgah di masjid kita. Mengapa malaikat bersinggah? Karena ada majelis-majelis.
majelis zikir, majelis ilmu yang bermanfaat, yang bertadarus, yang banyak mengambil manfaat bagi orang yang melihat, bagi orang yang mendengarkan. Bagi mereka itu disebut dengan ahlul kiram. Nah, inilah dia Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan tentang zikrullah itu. Apa kelebihannya? Malaikat datang ke tempat majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang bermanfaat, maka kata Nabi, yaitu Allah akan memberikan kepada mereka akan kelebihan dalam majelis. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 kelebihan diberikan bagi orang yang menghidupkan majelis zikir itu. Ketika malaikat datang. Apa dia? Nah, InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali besok pagi. Pas jam 6. Kalau kita habiskan sekarang nanti nggak datang pula besok lagi. Jadi ada manfaatnya ini. Ya, catat tulis besok. Bila seorang mengucapkan zikir, ada 4 golongan. Bagi mereka itu dia menghidupkan majelis di situ. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian pengajian kita, setengah jam sudah kita mengadakan majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang bermanfaat bagi kita yang hadir, ilmu yang bermanfaat dan majelis yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkan, bagi orang-orang yang ada hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya haus akan ilmu yang bermanfaat. Semoga di antara majelis ini Allah kabulkan yaitu segala doa kita dan dijadikan kita menjadi majelis-majelis yang disebut dengan kata Nabi ahlul kiram, yaitu yang bermanfaat nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli